Baik, bismillah. Berapa tema yang sudah kita pelajari? Apa saja? Satu, tentang apa? Ruang lingkup Islamic worldview. Terus? Kesatuan wahyu dan agama. Terus? Konsep ilmu dan klasifikasinya. Terus? Problematika epistemologi barat, konsep Tuhan, konsep kebenaran absolut, integrasi ilmu dan adat. Udah. Ini pertemuan yang ke? Baik, di pertemuan pasca UTS ya kita mulai mengkaji studi kasus ya. Jadi kalau kemarin kalian belajar tentang konsep-konsep manusia, konsep adab, konsep jiwa, konsep wahyu, konsep Al-Quran, konsep Tuhan ya, secara konseptual, kajian teoritis. Nah, sekarang kita implementasikan untuk melihat realistis ya, realitas yang muncul di hadapan kita, di zaman kita, di hari kita ya, di bulan-bulan kita, yang mana problematika itu akan selalu ada. Nah, kita sebagai masyarakat akademisi harus melihat dari tatanan ilmu ya, baik secara konseptual maupun secara praktikalnya ya. Praktikalnya kita lihat dengan pendekatan apa tadi? Ilmu ya, dengan Islamic worldview ya, pandangan-pandangan apa? Islam. Jadi melihat segala sesuatu dilihat dari kacamata apa? Islam. Karena kita sebagai seorang muslim ya. Jadi pola pikir kita, worldview kita harus muslim. Jelas ya? Jadi termasuk kemarin sudah kita lihat tentang konsep manusia. Konsep apa? Manusia. Bahwa Allah telah menciptakan manusia, iya kan? Sebagai khalifah, sebagai apa? Khalifah di muka bumi, sebagai hamba Allah, yang mana mereka diciptakan hanya untuk beribadah kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk menyembah manusia atau makhluk lainnya. Menghambakan hanya kepada siapa? Allah semata ya. Dan juga sebagai khalifah tujuannya untuk memakmurkan bumi. Memakmurkan apa? Bumi. Supaya bumi ini diisi dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dari aturan-aturan, syariat-syariat yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jangan sampai menyimpang dari fitrah manusia itu sendiri ya. Allah ciptakan laki-laki dan perempuan. Laki dan perempuan. Laki punya tugas, perempuan juga punya tugas yang sama sebagai hamba Allah. Tetapi mereka diberikan perbedaan dari sisi apa? Dari sisi apa? Bentuk fisik. Dari sisi apa lagi? Pembagian tugas ya, sebagai hamba Allah. Perempuan adalah perempuan, laki-laki adalah apa? Laki-laki. Sehingga Allah tidak menciptakan LGBT ya. Dan Allah tidak menghendaki dan Allah tidak meridhoi terjadinya penyimpangan apa? Fitrah apa? Manusia. Walaysa dzakaru kal untha. Laki itu tidak sama dengan apa? Perempuan. Iya kan? Laki-laki pakai songkok, perempuan pakai kerudung. Kalau ada laki pakai kerudung namanya bencong.
ya itu menyalahi apa? Fitrahnya. Makanya Nabi melaknat laki yang bergaya perempuan, perempuan yang bergaya apa? Laki-laki. Kalau orang menukar gaya, ya, keluar dari fitrahnya, berarti terjadi yang namanya apa? Penyimpangan-penyimpangan. Nah, penyimpangan-penyimpangan fitrah manusia ini, itulah yang menyebabkan kekacauan kehidupan di muka bumi ini. Munculnya penyakit-penyakit sosial, munculnya penyakit-penyakit fisik yang membahayakan manusia, itu disebabkan karena apa? Penyimpangan fitrah. Muncul virus HIV, itu sebabkan apa? Penyimpangan apa? Fitrah manusia. Sehingga penyimpangan fitrah ini harus diobati, diterapi, dan dihentikan gitu. Sehingga Islam menolak segala hal yang menyebabkan fitrah manusia apa? Menyimpang. Ya. Kalau fitrah manusia, laki-laki itu ingin berumah tangga dengan siapa? Perempuan, betul. Perempuan juga dengan laki-laki. Kalau ada laki-laki ingin berumah tangga dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, itu namanya apa? Penyimpangan apa? Fitrah manusia. Terjadi enggak? Terjadi. Dan terorganisir, bukan terjadi saja. Dan bahkan secara masif didakwahkan. Melalui apa? Melalui apa? Perilaku sosial. Melalui grup musik yang baru kemarin heboh, ya, walaupun sudah ditolak umat Islam, tetapi masih ada juga konser grup band dari Inggris apa? Coldplay, ya. Yang itu saya baca di berita, tiketnya nggak main-main itu. 11 sampai 11 juta. Itu kalau dikalikan 100.000 orang yang nonton, berapa? Berapa triliun itu? Dan ada berita sampai ada yang dari Jogja menghabiskan 23 juta untuk nonton konser tok. Lah mending dipakai umroh, ya. Kenapa itu ya secara masif? Padahal Coldplay ini kan ideologinya LGBT, jelas itu, ya. Pakai bendera pelangi dari Inggris. Ya, karena memang ada negara-negara di barat dan di Eropa itu memang pendukung LGBT, Inggris, Jerman, Amerika, ya. Makanya kawin sejenis pun diizinkan. Yang aneh lagi, penggemar Coldplay itu terbesar di dunia itu adanya di Jakarta, adanya di Indonesia. Terbesar di dunia. Padahal Indonesia adalah mayoritas negara apa? Kenapa terjadi? Kok mereka menggandrungi grup, ya, band ataupun orang-orang komunitas yang notabene-nya mereka membawa dakwah ideologi apa? LGBT. Salah satu penyebabnya apa? Ini. Pertama, penyimpangan worldview, ya. Jadi orang fitrahnya menyimpang itu kan pertama worldview-nya menyimpang karena dia tidak paham, ikut-ikutan, ya. Mereka gerak cepat dengan media sosial, dengan Instagram, TikTok dan seterusnya itu. Jadi masif sekali. Padahal mereka mengusung apa tadi? Ideologi LGBT. Melalui konser, melalui produk, melalui drakor, ya. Siapa yang suka nonton drakor, hati-hati, ya. Jadi jangan sampai nonton tayangan-tayangan yang itu memang ada ideologi dan merusak apa? Fitrah, ya, merusak apa? Fitrah. Nah, makanya tersebarnya penyimpangan fitrah manusia tadi melalui ideologi LGBT, ya, sehingga terjadi banyak penyakit-penyakit yang muncul, ya. Terjadi apa? Penyakit-penyakit yang muncul, penyakit yang bahkan tidak ada obatnya. Penyakit apa itu? HIV, ya. Penyakit apa? HIV.
Kalau orang udah kena HIV siap-siap mati aja udah, nggak ada obatnya itu, ya kan? Dan padahal sudah ada contohnya di dunia ini, ya, orang-orang yang terkena itu, ya, dan berdampak dari perilakunya sendiri, tetap aja tidak berhenti, ya, dan malah terus, ya. Jelas ya, makanya yang paling banyak itu melalui penyebaran paham ini, bukan langsung ceramah, kuliah di kampus-kampus, kamu ikut LGBT, enggak, mereka melalui konser, musik, ya, budaya-budaya barat, ya, melalui lagu-lagu, ya kan, bahaya itu, ya. Bahkan sudah ada bukti sejarah dulu, ya, sebelum ada Coldplay itu ada Queen namanya. Queen itu siapa penyanyinya itu, Freddie Mercury itu siapa namanya itu, mati gara-gara kena HIV karena gay dia itu, ya. Tapi akhirnya malah lagunya di cover, dihidupkan lagi, dikonserkan lagi, padahal itu adalah ada ajakan-ajakan apa, penyimpangan apa, fitrah, ya, jelas ya. Jadi ini masalah realitas kan, nyata kan. Bahkan yang kemarin muncul di permukaan itu ada seorang ibu-ibu dari Surabaya, ya. Dia kawin, dikira suaminya laki, ternyata suaminya adalah apa? Perempuan. Akhirnya dia menuntut, ya otomatis harus minta cerai lah, masa suaminya perempuan, ya. Itu kenapa terjadi sekarang ini? Hati-hati, tertipu ya. Jadi banyak, tidak hanya kasus-kasus yang muncul sekarang. Makanya kalau kalian dilamar orang misalkan, ditanya kamu laki-laki beneran nggak itu? Karena sekarang itu banyak juga perempuan gaya laki-laki gitu ya. Ternyata, dan itu nggak satu dua itu ya. Sekarang itu karena media sosial itu hidup ya. Sekarang orang mulai terkuak gitu ya. Budaya-budaya sekarang ini aneh-aneh gitu, ya. Jadi sampai ganti KTP, ganti nama, bahkan ganti operasi plastik gitu. Padahal sebenarnya dia perempuan kemudian kepingin jadi laki, atau laki kepingin jadi apa? Perempuan. Jadi ini namanya penyimpangan fitrah apa? Manusia. Dalam tinjauan Islamic worldview tadi, manusia itu secara fitrah, secara apa? Fitrah hanya ada dua tadi, laki atau apa? Perempuan. Enggak mungkin dioplos di situ. Setengah laki setengah perempuan, itu nggak mungkin. Nah, ketika terjadi itu bukan bawaan lahir ya, wah ini memang bawaan dari sononya, enggak, itu